Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Fadila, 12 Mia 2, akan menjelaskan kembali materi tentang G30 SPKI. Pokok-pokok yang akan dijelaskan: 1. Latar belakang terjadinya G30 SPKI. 2. Tujuan dari G30 SPKI dan cerita singkat peristiwa G30 SPKI. 3. Dampak yang ditimbulkan terhadap bangsa Indonesia. 4. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa G30 SPKI. Latar belakang peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya, pada tahun 1948, PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Saifuddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan negara Republik Indonesia dan menggantikannya menjadi negara komunis. Bahkan, dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Naskom, Nasional Agama Komunis, yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkan sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini hanya akan membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya, yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI AD sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan, meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara, dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 27 juta jiwa, termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan karena partai ini dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun lalu, yaitu di era Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden. Dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, pasukan sergap mereka membuangnya ke dalam sumur dengan kedalaman 12 meter. Hingga kini diberi nama Lubang Buaya Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, pasukan Konstran di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ketujuh korban tersebut dan memberantas para pelaku. Pada tanggal 5 Oktober 1965, mereka dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Setelah kejadian itu, PKI dibubarkan dan disebut sebagai pengkhianat negara. Tanggal kejadian peristiwa ini disebut sebagai peringatan G30 SPKI. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, juga merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya, sehingga berdampak pada bangsa Indonesia, yaitu kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggaraan dan lembaga negara. Terjadinya penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang. Pahlawan kita banyak yang gugur. Dan kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Hikmah dari peristiwa G30 SPKI. Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan. Hal tersebut tertakjub dalam dasar negara, yakni Pancasila. Oleh sebab itu, semua gerakan yang menginginkan negara ini tidak berlandaskan agama adalah gerakan yang membahayakan keberadaan Indonesia sebagai negara. G30 SPKI adalah pelajaran bagi kita untuk berhati-hati terhadap gerakan yang serupa. Peristiwa G30 SPKI harus kita jadikan cerminan dalam kehidupan beragama di Indonesia. G30 SPKI adalah gambaran yang jelas bagaimana sebuah konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa membahayakan keselamatan banyak orang.
Indonesia akan selalu beragam dalam hal agama, dan ini adalah kodrat. Memelihara nilai toleransi dalam beragama penting untuk senantiasa dilakukan. Sekian dari kelompok Mia Desinta Aulia Nurfadilah dan Gita Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.